Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Rizky. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab baru untuk matematika kelas 10 wajib, yaitu adalah tentang sistem pertidaksamaan linear ya. Ini akan berfokus pada sistem pertidaksamaan dan menggambar grafiknya. Sebelum itu ada beberapa hal yang akan kita pelajari untuk mencapai pemahaman sistem pertidaksamaan linear ya. Yang pertama yaitu adalah menggambar grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua, menentukan pertidaksamaan linear dua variabel dari grafik. Kalau sudah paham konsep pertidaksamaan, baru kita masuk ke sistem pertidaksamaannya, baik yang ketiga maupun yang keempat, menggambar grafik dan menentukan sistem pertidaksamaan linearnya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke yang subbab pertama. Oke, ya, kita langsung masuk ke soal yang pertama tentang konsep menggambar grafik pertidaksamaan linear dua variabel ya. Gambarkanlah grafik untuk pertidaksamaan 2x plus 6y kurang dari 24. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaannya apa? Dia menggunakan simbol kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari ini kurang dari ya, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, itu termasuk pertidaksamaan. Kemudian dia ada dua variabel x dan y ya. Jadi inti dari pertidaksamaan linear dua variabel itu. Nah, sekarang kita akan menggambarkan pertidaksamaan ini ya. Oke, kunci pertamanya ini hampir sama seperti kita akan menggambar grafik garis lurus ya. Ya, jadi ini kita akan ada beberapa metode ya yang akan kita gambar. Bukan metode, maaf, ada beberapa langkah. Jadi yang pertama kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu x ya. Kemudian yang kedua kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu y. Yang terakhir kita akan menggunakan titik uji. Nah, sekarang kita akan berasumsi bahwa 2x plus 6y kurang dari 24 ini kita buat menjadi suatu persamaan terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa membuat persamaannya menjadi 2x plus 6y sama dengan 24 karena konsepnya hampir sama ya. Nah, sekarang kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu x. Artinya nilai y akan kita substitusikan dengan 0. Sehingga untuk menentukan titik potong terhadap sumbu y-nya yaitu adalah 2x ditambah 6y, berarti y-nya kita gandakan dengan 0. 6 dikalikan dengan 0 sama dengan 24. Nah, sekarang kita cari nilai x-nya, berarti persamaan ini akan ekuivalen dengan 2x sama dengan 24. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2, maka nilai x kita temukan sama dengan 24 dibagi 2 yaitu adalah 12. Nah, y-nya 0, x-nya 12, maka titik potong terhadap sumbu x-nya yaitu adalah 12,0. Nah, sekarang kita beralih ke titik potong sumbu y-nya ya. Titik potong terhadap sumbu y-nya maka kita substitusikan nilai x sama dengan 0. Nah, sekarang kita substitusikan x sama dengan 0 ke dalam persamaannya sehingga kita temukan 2 dikali 0 ditambah 6y sama dengan 24. Nah, maka persamaan ini akan ekuivalen dengan 6y sama dengan 24.
kemudian kedua ruas kita bagi dengan 6, maka kita dapatkan Y sama dengan 24 kita bagi dengan 6, berarti yaitu adalah 4. X0 Y4, maka titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu adalah 0,4. Nah, sekarang kita akan menggunakan titik uji. Titik uji berarti kita akan menentukan daerah yang diarsir itu yang bagian sebelah mana, ya. Titik uji sebenarnya bisa kalian menggunakan sembarang titik koordinat mana saja, tapi yang menurut Pak Rizky paling mudah yaitu adalah 0,0, ya. Tapi syaratnya kalau kita menggunakan 0,0 ini bukan merupakan suatu titik potong, ya. Jadi kita baru bisa menggunakan titik 0,0 apabila 0,0 ini bukan merupakan titik potong. Kalau merupakan titik potong berarti kalian gunakan titik uji yang lain. Intinya sama aja karena kita akan menentukan daerah arsiran. Nah, sekarang kita substitusikan 0,0 ke dalam pertidaksamaannya. Maka kita dapatkan di sini 2 dikali 0 ditambah 6 dikali 0 kurang dari 24. Nah, kemudian maka kita dapatkan 0 kurang dari 24. Nah, apakah pernyataan ini benar? Jelas 0 kurang dari 24, ya. Karena pernyataan ini benar, maka daerah pada 0,0 akan kita arsir. Nah, sekarang kita akan beralih ke grafik kartesiusnya untuk menggambar pertidaksamaan linearnya. Oke? Ya, selanjutnya kita akan menggambarkan pertidaksamaan linear dua variabelnya, ya. Oke. Kita sudah menentukan titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y-nya juga. Sekarang kita gambarkan kedua titiknya tersebut, yaitu adalah 12,0 dan 0,4. Oke, nah sekarang kita hubungkan garis yang melalui 0,4 dan 12,0. Maka Pak Rizky gambarkan seperti ini, ya, sebuah garis lurus. Nah, ini kan sudah kalian pelajari di SMP menggambar grafik persamaan garis lurus, ya. Nah, sekarang kita tambahkan dengan titik uji supaya kita tahu daerah mana yang akan kita arsir. Nah, kalau dari sini kan jelas akan membagi dua daerah mana yang akan diarsir. Apakah daerah bawahkah ataukah daerah ataskah, karena garis ini membagi dua bagian. Nah, sekarang kita akan menguji dengan titik 0,0. Nah, kalau dari pertidaksamaan tadi, kan 0,0 itu merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabelnya. Maka apabila daerah yang meliputi 0,0 dan sekitarnya itu adalah merupakan penyelesaian pertidaksamaan, maka akan kita arsir. Maka daerah yang bawah akan kita arsir, sehingga seperti ini, ya. Nah, jadi inilah gambar grafik dari pertidaksamaan 2x plus 6y kurang dari 24. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini kan berupa garis putus-putus. Nah, akan Pak Rizky jelaskan kenapa ini garis putus-putus. Intinya, garis putus-putus ini apabila ada titik yang letaknya itu ada pada garis putus-putusnya, itu bukan merupakan penyelesaian pertidaksamaannya. Nah, kan ada counternya, yaitu adalah kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, titik yang berada pada garisnya itu masih merupakan penyelesaian pertidaksamaan. Tapi karena ini merupakan kurang dari sama dengan, maka titik yang berada pada tepat di garis di sini ini bukan merupakan penyelesaiannya. Contoh, misal akan Pak Rizky ambil titik letaknya misalnya di mana, ya? Sini, ya, misalnya, ya. Pak Rizky ketikkan 6,2. Nah, pertanyaannya, apakah titik 6,2 ini merupakan penyelesaian pertidaksamaan atau bukan? Nah,
Kalau kita lihat dari grafik di sini seharusnya bukan. Ya memang bukan ya. Akan kita buktikan terlebih dahulu. Oke. Ya, selanjutnya akan kita uji apakah titik 6,2 yang letaknya tepat pada garis tersebut, apakah dia memenuhi penyelesaiannya. Oke. Nah, sekarang ini agak harus dihapus dulu. Nah, sekarang akan kita uji apakah titik 6,2 dengan X 6 Y-nya 2 itu merupakan penyelesaian pertidaksamaannya. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan. Berarti kita peroleh 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 6 dikali 2 ya. 6 dikali 2 kurang dari 24. Nah, sekarang berarti kita dapatkan di sini yaitu 12 tambah 12 ya, sehingga kita peroleh 24 kurang dari 24. Nah, apakah 24 kurang dari 24? Jelas bukan. Ini bukan penyelesaiannya. Nah, kecuali apabila simbolnya itu adalah kurang dari sama dengan. Apabila kurang dari sama dengan, maka pernyataan ini bisa kita nyatakan sebagai pernyataan yang benar. Tapi karena dia simbolnya adalah kurang dari, maka dia bukan pernyataan yang benar. Oke, sekiranya itu dulu dari Pak Rizky. Akan kita lanjutkan soal yang kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye.